Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi mendatangi Pak Insinyur Selus Siput Lokasari, pengamat agraria. Karena sampai hari ini saya sebetulnya masih agak gelisah ini dengan adanya berita beberapa waktu yang lalu ada sejumlah warga di Kulon Progo yang menyerahkan tanahnya kepada Keraton Yogyakarta, dan berita itu sudah tercover beberapa waktu yang lalu, dan penyerahan sertifikat itu dilakukan oleh warga, disaksikan oleh pejabat setempat kepada langsung pada Kepala Panitikesmo Yogyakarta, GKR Mangkubumi. Langsung saja saya bertanya pada Pak Siput. Selamat berjumpa Pak Siput. Selamat berjumpa, selamat pagi Pak Argo. Pak Siput, ini saya seperti tadi saya ungkapkan, saya cukup gelisah itu adanya berita beberapa waktu yang lalu. Menurut Pak Siput seperti apa Pak? Tanggapannya Pak Siput sebagai pengamat agraria. Jadi begini, Mas Argo. Mungkin pertama kali mau saya istilahnya tegaskan dulu. Ya. Bahwa bukan Kepala Panitikesmo Yogyakarta. Oh. Yogyakarta tidak punya Kepala Panitikesmo. Oh, Keraton Yogyakarta itu. Nah, itu lebih tepat. Oh ya, oke. Supaya tidak menimbulkan. Ya, wah ternyata. Jadi begini Mas. Ya. Kalau permasalahan menyerahkan tanah milik seseorang kepada orang lain, Ya. itu sah-sah saja. Ya. Boleh-boleh saja toh. Ya. Tanahnya Pak Argo mau diserahkan ke Pak Mangkubumi atau ke saudara Mangkubumi, ya boleh-boleh saja asal Pak Argonya mau. Ya. Tapi yang perlu saya tanyakan kepada Pak Argo, lo itu penyerahan itu sampai jadi berita itu dasarnya penyerahan itu apa? Ya. Itu yang diserahkan apa? Tanah hak milik kan? Ya. Lo kenapa bisa diserahkan? Dasarnya apa? Menurut yang ada di berita itu. Kan Pak Siput juga pasti juga membaca juga berita itu kan. Artinya kan itu kan berdasarkan Leger 1935 kayaknya itu, bahwa itu diindikasikan sebagai tanah keraton itu. Oh. Jadi dasarnya penyerahan itu adalah karena para pemilik tanah sertifikat hak milik tersebut itu kemudian mengetahui atau diberitahu bahwa tanah mereka itu sebetulnya adalah tanah keraton, gitu kan? Sehingga dikembalikan ke keraton. Ya mari kalau memang itu dasarnya, barangkali kita bisa coba mencermati dan mengkritisi. Ya. Apakah dasar itu benar atau tidak? Ya. Tentunya ya kita kalau bicara mesti mencermati, mengkritisi itu atas dasar aturan. Ya. Kita mulai dari ini dulu saja. Nah, Mas Argo tahu toh ini? Coba ini. Ya. Apa ini? Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Dari sini saja kita lihat. Ya. Sekarang kita lihat ini undang-undangnya. Ya. Ini begini. Di dalam UUK ini intinya yang paling pokok itu ada yang disebutkan ya, bahwa Yogyakarta ini menjadi istimewa atau diberikan istimewa. Itu hak asal usulnya karena apa? Karena pada waktu 1945, saya bacakan saja biar nggak salah ya. Ya. Maklumat 1945 yaitu apa? Yaitu Sri Sultan Habib IX dan Sri Paduka Paku Alam ke-8 menyatakan bergabung dengan Indonesia. Ya. Terus kemudian ini yang paling penting itu adalah
telah memberikan ini ya, yang hijau-hijau ini telah memberikan apa? Telah memberikan wilayah dan penduduknya yang nyata. Ya. Artinya sebelum menyerahkan, sebelum bergabung itu Kasultanan itu memang nyata adanya. Ya. Setelah bergabung, yaitu Sri Sultan dan Sri Paduka Pakualam menyerahkan wilayah dan penduduknya yang nyata. Pertanyaannya dari sini, itu wilayah sudah diserahkan ke Indonesia, menjadi wilayah negara Indonesia. Penduduknya merdeka menjadi penduduk negara Indonesia. Jadi makna penyerahan ini apa? Artinya Kasultanan ini sampai sekian saja. Kasultanan nggak ada wilayah, nggak ada penduduk kan ya sudah sampai sekian saja. Ya. Nah ini menyangkut soal tanah tadi. Kita coba cermati lagi. Penyerahan wilayah ini kemudian ditindaklanjuti. Selanjutnya langsung saja banyak ya, tetapi yang intinya ini ditindaklanjuti kemudian dengan ini. Ini apa? Perda DIY nomor 3 tahun 1984. Ya. Nah, ini langsung aja kita lihat di antara perda ini itu ini jelas sekali. Ada pasal yang menyatakan nih, Rijksblad nomor 16 1918 dicabut. Ya. Artinya apa? Artinya dasar Sultan Ground sudah tidak ada. Ya. Ini sesuai dengan penyerahan wilayah tadi. Kalau wilayahnya sudah diserahkan, kasultannya sudah tidak ada, ditindaklanjuti dengan ini. Ya. Ya toh? Demikian juga ini tidak diberlakukan Rijksblad juga. Ya. Ini semua aturan Belanda. Ini berarti Pakualam Ground juga sudah tidak ada. Ya, ya. Nah, aturan ini, perda ini itu adalah menindaklanjuti yang namanya Kepres nomor 33 ya, tahun 1984. Ya. Yang intinya adalah Undang-Undang Pokok Agraria diberlakukan sepenuhnya di daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Nah, kemudian dari situ kita tarik, ya kita amati, kita lihat bahwa di dalam undang-undang itu UUPA itu yang sejalan dengan maksudnya aturan-aturan ini semua yang sejalan dengan UUPA terutama di mananya bahwa ada di diktum 4 di UUPA yaitu apa, tanah-tanah atau hak atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja itu hapus beralih ke negara ya kan. Berarti apa? Artinya apapun dulunya sebelum kemerdekaan. Ini selalu kita sampaikan seperti itu. Memang faktanya seperti itu. Ya. Itu setelah kemerdekaan telah menjadi tanah negara. Sehingga timbul sertifikat-sertifikat hak milik antara lain yang dimiliki oleh masyarakat tadi ya. Masyarakat Kulon Progo tadi. Itu, ya. Nah, terus kemudian sertifikat ini diklaim oleh pihak-pihak Pak Lurah atau Pak siapa nggak tahu ya. Saya tidak bilang oleh pihak-pihak mendatangi mereka bilang ini tanahnya Kasultanan. Dasarnya apa kan harus ada. Kalau dasarnya itu juga mereka membawa sertifikat atas nama Kesultanan, nah itu beda. Tetapi kalau seperti Mas Argo tadi menyampaikan bahwa dasarnya itu adalah Leger 1938 atau 35 atau sebelum 45 kemerdekaan, yaitu Leger itu bukan tanda bukti hak. Gitu jadi. Dan itu jelas buatan Belanda itu ya. Loh, itu Leger itu atau surat-surat atau daftar pradi kelurahan itu dasarnya adalah Rijksblad tadi. Rijksblad yang nomor 16 dan 18/1918. Nah, Rijksblad itu apa? Itu kan ya artinya satu peraturan dari Kasultanan yang disahkan atau diizinkan untuk diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan itu sudah hapus. Jadi yang berlaku ya sudah ya sertifikat yang hak milik itu.
gitu. Sebetulnya ini nggak perlu jadi Ya. permasalahan kalau kita menghormati peraturan perundangan di Republik ini. Yang Ya. pertama, kedua, kalau kita itu menyayangi bahwa para masyarakat yang memiliki tanah dengan sertifikat hak milik, Iya, ya kan? udah jelas mereka punya sertifikat hak milik ya, toh? Lah ya, hak milik maupun HGB Ya. itu sebetulnya di DIY ini tidak perlu ada onteran-onteran soal pertanahan. Karena di DIY ini yang berlaku hukum pertanahan itu adalah UUPA. Nah, itu termasuk juga sudah ditegaskan di dalam apa? Di dalam ini undang-undang UUK ya. Ini kita lihat coba di UUK ini ya. Di UUK ini ada yang namanya pasal 32 dan 33. Ini soal pertanahan. Ya. Ya, saya sebutkan pasal 33 saja ya. 33 ini ada ya yang nomor 2. Jadi pendaftaran hak atas tanah kasultanan dan tanah kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan. Ya. Peraturan perundangan. Apa itu? Ya UUPA. Ya. Dan ketentuan tentang pertanahan ini tidak ada perdaisnya, tidak diperintahkan oleh UUPA, oleh UUK ini. Sehingga ya atas dasar ini. Nah, semestinya dari pihak siapapun juga, pihak keraton atau saudara Mangkubumi, kalau mau bicara tanah ini tanah milik saya atau milik keraton, misalnya begitu ya, itu ya mestinya kalau dasar aturan ini dia ngeklaimnya tidak atas dasar leger 1938, tetapi atas dasar apa? Atas dasar sertifikat, gitu. Jadi kalau Pak Lurah datang kepada masyarakat itu, iki ono sertifikatnya, WE anu lho, WE wong dia lho, WE keraton. Lah mungkin mbekmu salah ya, mari diuji di pengadilan mana yang benar. Itu. Oke, Pak Siput. Sampai di situ dulu karena waktu kita yang terbatas. Nanti lain kali saya akan bertanya lagi kepada Pak Siput. Terima kasih Pak Siput. Terima kasih. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.